Pintu baja itu perlahan terbuka dan menjadi tak tertahankan. Makhluk tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Mengerti, tembak. Pengingat ramah. Ini adalah film bencana, meninggalkan pemirsa dihantui setelah menonton. Para ilmuwan sedang melakukan eksperimen bersama, dan di luar lab ada pasukan di mana-mana. Ternyata eksperimen ini tidak sederhana. Insinyur sedang mengganti mata bor untuk mesin tersebut. Mata bor pengganti diperbesar 1000 kali. Sejenis organisme nano muncul di kepala bor. Tidak hanya mereka mudah dikunyah. Mata bor berlian yang sangat keras, tapi juga tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Insinyur itu menyadari ada yang tidak beres. Dia mengambil bor dan melihat. Mata bor menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Insinyur itu sangat ketakutan sehingga dia ingin segera pergi. Namun dia dihentikan oleh atasannya. Lengan bajumu. Ternyata pakaian pelindungnya telah tergigit. Dia tanpa sadar mencoba menggunakan tangannya untuk mengeluarkan serangga itu. Tapi bagaimana cara mencabutnya? Dia menggedor pintu dengan putus asa. Saya memohon kepada komandan untuk membukakan pintu agar saya bisa keluar. Namun komandan di luar tetap diam. Juga mengatakan bahwa semuanya sesuai harapan. 20 detik kemudian, insinyur itu jatuh ke tanah. Darah mengalir dari 7 lubang. Seluruh tubuhnya dimakan oleh nanobak. Pada saat ini, para staf menyadari kengerian mereka. Kunci itu mengikat raksasa itu. Dimakan oleh nanobuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan kaca temperet bersertifikat 3C secara bertahap retak. Melihat itu, Jack segera menekan tombol gas. Api bersuhu 108.888 derajat langsung meletus. Terbakar seperti itu selama 7–7,5 jam. Namun seiring berjalannya waktu, api perlahan padam. Melihat apa yang terjadi di depan matanya, Jack sangat terkejut. Raksasa itu tetap utuh. Lalu raksasa itu perlahan mengangkat tangannya. Apakah menurut Anda dia akan menyerah? Tidak pernah. Tangan raksasa itu mulai terurai menjadi serangga nano yang tak terhitung jumlahnya. Menyadari situasinya tidak baik, Jack ingin segera mengakhirinya. Namun komandan mengatakan ini belum waktunya. Terlihat bahwa dia adalah orang yang sangat berdedikasi. Kaca laboratorium mulai pecah. Bak nano yang tak terhitung jumlahnya juga membanjiri. Dalam sekejap, semua yang ada di laboratorium menjadi abu. Juga saat ini, militer di luar juga merasakan ada yang tidak beres. Pintu baja laboratorium mulai bergetar. Terdengar suara, bang. Pintu baja seberat 80 ton muncul setinggi bangunan 30 lantai. Serangga yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Komandan segera memerintahkan untuk melepaskan tembakan. Tentara, tembak. Tapi bak itu tidak bisa dipadamkan oleh serangan gencar peluru artileri. Sebaliknya, semakin banyak mereka menyerang, semakin banyak pula jumlah mereka. Beberapa tentara melihat pemandangan ini dan segera melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Nanobuk bergerak dengan kecepatan 100 meter per detik. Hancurkan seluruh pasukan. Tapi ini belum berakhir. Mereka dengan cepat menyebar. Seorang pengemudi sedang mengemudi. Juga memperhatikan anomali tersebut. Tapi dia belum bisa melihat dengan jelas. Segerombolan nanobuk mulai memakan mobil dari belakang. Truk besar panjang 18 meter. Hanya dalam sekejap mata, itu berubah menjadi abu. Bahkan jika Iron Man datang, hanya bisa bertahan hingga 15 detik. Kemanapun nanobuk pergi, rumput tidak bisa tumbuh di sana. Bahkan baliho pinggir jalan pun tak luput dari perhatian. Seiring dengan meningkatnya jumlah nanobuk, kecepatan menggerogoti mereka juga semakin cepat. Stadion Piala Dunia raksasa, itu hanya cukup bagi mereka selama 10 detik. Ini benar-benar melampaui pelanggaran hukum. Yang lebih menakutkan lagi adalah, mereka terus bergerak menuju kota-kota padat penduduk. Hanya kurang dari 24 jam, Amerika akan hilang dari peta. Dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan mereka, hanya Matrix yang pernah menaklukkan 3 alam. Ternyata hal itu belum lama terjadi. Departemen Penerbangan Amerika Serikat menemukan benda terbang menyerupai meteorit, sedang menuju bumi dengan kecepatan 30 km per detik. Kementerian Pertahanan Nasional segera mengumpulkan sekelompok ilmuwan terkemuka untuk meneliti dan menguji. Marin adalah seorang ahli mikrobiologi. Dia ditarik ke garis depan oleh Kementerian Pertahanan malam itu. Tapi bagaimana manusia bisa mencegah bencana meteorit? Mereka hanya bisa menunggu keputusan takdir. Yang bisa dilakukan hanyalah berdoa. Sementara semua orang menunggu kematian. Lalu secara mengejutkan, saat hitungan mundur berakhir, benda aneh itu tiba-tiba bergerak perlahan. Perlahan turun ke tengah taman New York. Bahkan tidak ada satupun bunga atau sehelai rumput pun di bumi yang dirugikan. Bisa melihat, makhluk asing ini masih cukup beradab dan bersahabat. Namun para prajurit bersenjata lengkap tidak berani lengah. Mereka dengan cepat mengepungnya. Bola cahaya putih cemerlang ini. Sekelompok ilmuwan mengenakan alat pelindung dan berkumpul. Orang terlihat sangat kecil ketika berdiri di bawah bola cahaya. Saat ini,
Marin sepertinya merasakan sesuatu. Dia perlahan mendekati bola cahaya. Ketika dia sudah dekat dengannya, sebuah tangan tampak terulur dari bola cahaya dan ingin menjabat tangan Marin. Saat mereka hendak melakukan kontak, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kecap langsung disiramkan ke wajah Marin. Kekasaran manusia telah benar-benar memadamkan keramahan pengunjung asing tersebut. Alien itu jatuh ke pelukan marinir. Suasana mencekam belum usai. Tiba-tiba raksasa besi setinggi 50 lantai keluar dari bola cahaya. Tentara dengan cepat memasuki kondisi pertempuran tingkat pertama. Namun raksasa itu hanya mengaum. Semua prajurit mengalami sakit kepala yang hebat. Satu demi satu, setiap orang jatuh ke tanah. Rupanya raksasa itu sedikit marah. Saat raksasa itu melangkah maju dan bersiap untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Tidak diketahui instruksi apa yang diberikan alien yang terluka itu. Tapi raksasa itu berdiri di sana seolah-olah mesinnya dimatikan. Marin segera mencari bantuan dari staf medis. Alien itu dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Setelah operasi dokter, mereka dengan cepat mengeluarkan peluru darinya. Tapi dokter mengetahuinya. Kulit alien itu terkelupas seperti lemak ikan paus. Semua orang yang hadir merasa sulit untuk percaya. Saat dokter mengangkat sebagian besar epidermis, makhluk humanoid muncul di hadapan semua orang. Seperti paman gemuk yang baru lahir. Setelah mendandani alien, mereka memasukkannya ke dalam inkubator. Tapi setelah bangun tidur, alien tersebut terus-menerus berjuang untuk melarikan diri dari inkubator. Melihat ini, Marin segera maju untuk menghiburnya. Ini membungkam alien. Kemudian alien itu berbicara kepada Marin. Namanya Matrix. Datanglah ke bumi untuk memajukan peradaban manusia dan melindungi bumi. Karena orang bertengkar setiap hari, menyebabkan kerusakan serius pada bumi. Jadi saya ingin berbicara dengan pejabat PBB tentang hal ini. Saat ini, seorang pejabat tinggi pertahanan datang mencari Matrix. Dia langsung ke pokok persoalan. Dia bertanya apa tujuan kedatangannya ke bumi kita. Tapi Matrix bilang bumi ini bukan milikmu. Saya ingin berbicara dengan pejabat PBB, untuk menghindari perang yang kejam, dan mendambakan perdamaian. Tapi Anda tidak bisa mewakili rakyat seluruh negeri. Setelah mendengar ini, pejabat senior pertahanan segera menyatakan ketidaksenangannya. Dia menganjurkan meminta Marin untuk menyuntik Matrix dengan obat bius. Ingin menempatkanmu di ruang interogasi berteknologi tinggi. Namun, Marin tidak ingin menyakitinya. Jadi dia diam-diam mengubah obat bius menjadi garam. Setelah injeksi garam, Matrix diikat tangan dan kakinya ke kursi roda. Dia kemudian dibawa ke ruang interogasi. Pertama, mereka memasangkan poligraf padanya. Namun para interrogator tidak mengetahui bahwa Matrix sebenarnya tidak dibius. Menemukan bahwa interrogator memiliki niat buruk, Matrix segera mengirimkan gelombang otak untuk mengganggu sinyal tersebut. Ketika ahli melihat ada masalah pada mesin, dia dengan cepat mendekat untuk melakukan penyesuaian. Pakar tersebut kemudian dikendalikan oleh Matrix. Matrix menanyakan arah keluar dari sana. Setelah mengetahui jalan keluarnya, dia menggunakan kekuatan supernya untuk terhubung ke kamera pengintai, untuk memeriksa tim keamanan di pintu. Lalu dia menutup matanya, langsung melalui headset nirkabel untuk menghasilkan suara. Para penjaga di pintu semuanya sakit kepala. Kemudian dia jatuh ke tanah kesakitan. Matrix kemudian bertransformasi. Dia memakai setelan yang tajam, dan dengan marah keluar dari ruang interogasi. Menteri Pertahanan mengetahui pelarian Matrix. Segera waspada dan waspada tinggi diperlukan untuk menangkap Matrix. Saat ini, Matrix telah sampai di stasiun kereta yang ramai. Dia ingin bertemu teman alien, tapi karena saya belum familiar dengan tempat ini, jadi dia menghubungi Marin, yang membantunya. Marin menerima telepon, setuju untuk membantunya menemukan orang itu, karena dia ingin memahami maksud pengunjung asing ini. Maka Marin mengajak putranya untuk mencari. Dengan bantuan Marin, mereka pergi ke McDonald's. Sangat cepat, mereka menemukan teman alien berusia 75 tahun ini. Ternyata pria ini tinggal di bumi, bertanggung jawab untuk mengamati orang. Dia mengatakan itu pada Matrix. Masyarakat tidak menyukai perdamaian. Dia telah mengamati bumi selama beberapa dekade. Hampir setiap hari terjadi perang, dan itu sangat menghancurkan. Manusia telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar terhadap bumi. Pengamat pendengaran membuat komentar buruk tentang orang-orang. Matrix sadar, hanya dengan memusnahkan manusia kita dapat menjamin keamanan bumi. Jadi dia memutuskan untuk memulai proses penghancuran, sepenuhnya melenyapkan kemanusiaan. Dia meminta Marin untuk mengantarnya ke hutan kecil. Lalu saya pergi ke kolam sendirian, mulai memanggil bola cahaya misterius. Bola cahaya ini perlahan muncul. Hewan kecil yang tak terhitung jumlahnya merangkak ke dalam bola cahaya seolah dipanggil. Ternyata bola cahaya ini mirip dengan Bahtera Nuh. Ini digunakan untuk melindungi hewan kecil. Serentak, di padang pasir, rawa, Samudra Pasifik, tembok besar, piramida Mesir.
Bola cahaya besar dan kecil dipanggil dari seluruh dunia. Ini jelas merupakan rencana alien. Pada titik ini, Marin memohon Matrix untuk menghentikan rencana tersebut. Dan katakan padanya bahwa orang tidak sekejam yang dia kira. Mereka juga memiliki sisi penuh kasih dan sayang. Tapi Matrix mengatakan itu sudah terlambat. Proses penghancuran telah dimulai. Bumi akan terlahir kembali. Marin sangat terkejut. Dia mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Matrix. Sayangnya, helikopter militer menemukan mereka. Maka mereka bertiga lari ke dalam hutan untuk bersembunyi. Begitu saja, dia melewatkan kesempatan untuk meyakinkan Matrix. Yang lebih buruk adalah, dalam pelarian, helikopter menangkap Marin. 2 helikopter tersisa menyerang Matrix. Lihat itu, Matrix menggunakan kekuatan supernya untuk mengendalikan 2 pesawat secara langsung, menyebabkan mereka bertabrakan. Di samping itu, karena kemunculan bola cahaya, menyebabkan kebingungan bagi orang-orang di seluruh dunia, maka Kementerian Pertahanan memerintahkan raksasa itu untuk dimusnahkan. Pertama mereka mengirim 2 drone untuk mencoba meledakkan raksasa itu. Raksasa itu menyadari bahayanya. Segera buka senjatanya. Cegat semua peluru artileri yang ditembakkan oleh drone. Belum selesai. Raksasa itu juga mengendalikan drone. Pukul tank terdekat. Setelah bahaya berlalu, raksasa itu mematikan mesinnya lagi. Militer menyadari bahwa kekerasan tidak akan berhasil. Memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lembut. Mereka menggunakan 3 forklift. Menyegel raksasa itu dengan pelat baja setebal 3 cm. Kemudian bawa dia ke markas bawah tanah. Dalam upaya untuk menghancurkan raksasa di sini. Saat hewan-hewan bergiliran mendarat di atas bola cahaya, raksasa itu pun membuka matanya. Tubuh kemudian memecahnya menjadi nanopartikel yang tak terhitung jumlahnya. Serang fasilitas eksperimental. Yang lebih menakutkan lagi adalah, mereka terus menyerang kota-kota padat penduduk. Hanya kurang dari 24 jam, Amerika akan hilang dari peta. Saat ini, Menteri Pertahanan segera menemukan Marin. Dia menyadari keseriusan masalahnya. Semoga Marin bisa meyakinkan Matrix untuk mengakhiri bencana tersebut. Marin menghubungi putranya dan mengatur untuk bertemu di tempat lama. Anak laki-laki itu kemudian membawa Matrix ke kuburan. Ayahnya yang sudah meninggal dimakamkan di sini. Anak laki-laki itu tahu bahwa Matrix memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Dia memintanya untuk menghidupkan kembali ayahnya. Namun Matrix mengatakan dia tidak bisa melakukannya, karena ayahnya telah berubah menjadi abu. Bagaimana cara menghidupkannya kembali? Dengarkan ini, anak laki-laki itu berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya. Sampai Marin tiba, ibu dan putrinya saling berpelukan erat. Dia terus-menerus menghibur putranya itu. Padahal ayahku mengorbankan nyawanya demi negara. Tapi selama Anda mewarisi kemauannya, hiduplah dengan berani. Inilah yang paling ingin dilihat ayahnya. Saat ini, ibu dan anak menyentuh Matrix. Mungkin manusia juga punya sisi baik, bukan hanya kekejaman. Namun rencana penghancuran sudah dimulai. Nanobug sudah mulai menyebar di sini. Saksikan serangan nanobug. Matrix segera mengajak ibu dan anak itu bersembunyi di bawah jembatan. Adalah alien. Bug nano tidak akan menyerang di sini. Namun anak laki-laki itu tiba-tiba mimisan dan langsung pingsan setelahnya. Kemudian Marin juga mengalami gejala serupa. Matrix langsung tahu. Ini adalah gejala nanobug yang menyerang tubuh mereka. Jadi Matrix memegang tangan mereka. Dan tutup matamu. Dia menggunakan kekuatan supernya untuk mentransfer nanobug ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, anak laki-laki itu bangun. Marin terkejut. Dia memeluk anaknya dengan erat. Adegan ini kembali menyentuh hati Matrix. Dia mengenali sisi baik orang, dan percaya bahwa masyarakat akan berubah setelah bencana ini. Namun kini proses penghancuran sudah dimulai. Hanya ada satu cara untuk menghentikan bug nano tersebut, yaitu membiarkan orang yang memprakarsai program itu mati. Semakin banyak nanobug yang diproduksi, jika bencana tersebut tidak segera diatasi, kemanusiaan akan punah. Jadi Matrix berjuang melewati gerombolan nanobug, pergi ke arah bola cahaya. Saat dia melakukan kontak dengan bola cahaya, tubuhnya langsung dimakan oleh nanobug. Kemudian, nanobug yang tak terhitung jumlahnya dinonaktifkan dan jatuh. Matrix mengakhiri bencana ini dengan nyawanya. Sekarang, setelah bencana ini, masyarakat akhirnya sadar. Hanya lindungi bumi. Kemanusiaan baru tidak hancur. Di akhir cerita, bola cahaya juga terbang ke angkasa, kembali ke dunia mereka.